Uh, Jadi ini adalah pertemuan ketiga kita dalam acara seminar pranikah dan Ana minta kepada teman-teman mahasiswa bisa tertib di acara kita pada malam hari ini. Adapun untuk eh, para ahwat untuk berhati-hati dan lebih berhati-hati dengan kameranya dan mikrofonnya karena kita di dalam Zoom ini ada ikhwan dan akhwat. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum memulai acara ini, seperti biasa, saya akan membuka dengan sebuah pantun. Mega berarak indah berbalam di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kam selamat malam. Awal bismillah pembuka acara. Mendayung sampai ke tepi sungai, sampai di tepi menjelang malam. Tak sempurna acara dimulai, jikalau tuan dan puan tak jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperih, bertemu tuan puan yang baik budi. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi ridho ilahi. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar. Sanak pemilihan dan taulani, saudara-saudari sekalian, di mana dengan segala hormat selamat bergabung di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat dan rahmatnya kita mampu bersama-sama mengikuti seminar pranikah ini. Semoga Allah ridhoi apa yang kita laksanakan ini. Salawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin ya hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kajian online kali ini mengusung tema dengan tema panduan kepemimpinan bagi suami untuk mengayomi anak dan istri. Hadirin hadirat yang berbahagia, perkenalkan saya Raja Baizar selaku MC pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini ialah pembukaan, pemaparan materi, diskusi tanya jawab dan terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan dari MC yang sedang berlangsung. Namun sebelum kita memulai acara inti ini, tentu lebih baik kita memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sebelum memasuki acara inti, izinkan kami sedikit membacakan profil pemateri. Pemateri kita pada malam yang berbahagia ini, beliau adalah Ustadz Shailendra Sabdo Jati Purnomo Sidi, SHMH Hafizallah Ta'ala. Beliau merupakan alumni kampus kita yang tercinta, STDI Imam Syafi'i Jember. Dan sekarang beliau aktif mengajar di kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Namun ada yang sangat menarik dari karya beliau, yaitu beliau memiliki beberapa jurnal yang bisa kita browsing di internet, dan jurnal-jurnal karya beliau luar biasa. Semoga suatu saat kita bisa mempelajari bagaimana membuat jurnal yang bagus bersama Ustadz kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini saatnya acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi.
burung merpati terbang berlabuh, hinggap sekejap di puncak rumah. Sebelum hati hendak berlabuh, tuntutlah ilmu sebelum melangkah. Kepada Ustadz Shailendra Sabdo Jati Purnomo Sidi SHMH Hafizallahu Ta'ala kami persilakan. Terima kasih pantunnya, terima kasih atas sambutannya. Tidak bisa bertatap muka di ruang Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan tentu saja. Suara saya terdengar jelas? Mohon maaf. Bisa terdengar suara Alhamdulillah saya? deh Ustaz. Wadih. Iya Ustaz. Jelas. Alhamdulillah ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan banyak sekali nikmat, sehingga Allah masih mempertemukan kita di suasana yang hangat, di suasana yang mudah-mudahan penuh dengan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada beliau yang kita nantikan syafaatnya atas izin Allah di yaumil qiyamah kelak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat Allah juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita cukup menarik malam hari ini ya. Memang ini temanya laki banget, Masya Allah. Ya, saya beri judul sendiri, menjadi suami pemimpin rumah tangga. Bagaimana caranya? Ya, mungkin di antara kita yang masih menyandang status lajang alias jomblo, mungkin belum terbayang bagaimana sih jadi suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka insya Allah pada malam hari ini, dalam webinar ini, kita kupas satu persatu caranya. Begini caranya. Yang pertama, ikhwah sekalian, ya, kita berbicara sebagai sesama laki-laki. Ya. Nahnu rijal wa antum rijal. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kenali dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 34 berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, alias suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Ini yang harus kita kenali. Kita harus menyadari sebagai laki-laki itu sudah Allah install dalam diri kita kemampuan sebagai pemimpin. Dan memang laki-laki ini secara fitrahnya, secara nalurinya, dia suka untuk mengarahkan, dia suka untuk membimbing, dia suka untuk menunjukkan jalan. Makanya Allah mengatakan, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Ini memang secara fitrahnya laki-laki lebih dari perempuan. Ini yang harus kita kenali. Kadang sampai usia kita, usia 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun, kadang kita tidak sadar kalau kita ini pemimpin. Buktinya apa? Kita mau kuliah aja, mau kuliah kemana? Udahlah Umi aja terserah. Nah, ngikut Umi aja maunya kemana. Terus gimana berangkat kuliahnya? Udahlah Umi beliin tiketnya aja. Abah aja yang ngurus, maunya saya tinggal berangkat.
Ini sampai usia kita, usia kuliah. Kadang apa-apa orang lain yang memutuskan untuk diri kita. Padahal kita laki-laki. Allah melebihkan kita dibandingkan yang lain. Dan memang ya fenomenanya yang terjadi seperti ini. Ada keterlambatan pada akil dibandingkan balik. Kebanyakan balik sudah, ya, karena balik itu memang berhubungan dengan fisiologis, dengan fisik. Tapi akilnya belum. Ya kalau kita flashback lagi ke zaman Nabi SAW, umur berapa Usama bin Zaid jadi panglima perang yang di belakangnya ada sahabat-sahabat besar? Umur berapa pembunuh Abu Jahal? Ya, memang harus kita akui bahwa zaman kita sekarang terjadi pergeseran. Akil baliknya sudah, tapi akilnya yang agak terlambat. Maka sadarilah kita sebagai laki-laki, Allah melebihkan kita loh. Ya, Allah sudah install gen sebagai pemimpin itu dalam diri kita. Nah, ketika Anda laki-laki, sadari bahwa Anda laki-laki, Anda pemimpin. Walaupun bukan skup yang luas, bukan dalam lingkaran yang besar, tapi minimal pimpinlah diri sendiri. Pimpinlah diri kita sendiri. Apa yang kita mau? Apa yang kita putuskan? Coba kita laksanakan. Jangan semua orang lain yang memutuskan. Orang tua kita, saudara kita lah, teman-teman kita lah. Gimana mau pulang besok? Udah ikut aja, mau naik kereta, mau naik bis, mau pesawat. Ya, sampai yang packing baju kita kadang orang lain. Ya, jangan seperti itu. Kenali dirimu. Anda sebagai laki-laki harus punya kendali terhadap diri Anda sendiri. Makanya ingatlah, ketika kita nantinya menjadi suami, kita juga harus bisa pegang kendali itu. Kita harus bisa memutuskan. Karena Allah lebihkan laki-laki dibanding perempuan. Jangan menjadi laki-laki tidak bisa memutuskan sama sekali. Semua istrinya. Mau bangun rumah di mana? Udah bunda aja yang pilihlah. Mau seperti apa rumahnya? Udah bunda aja yang cari. Gimana rumahnya? Gimana anak-anaknya? Udah. Gimana? Gimana menjadi seorang pemimpin ketika kita tidak pernah belajar untuk memutuskan? Padahal Allah sudah melebihkan. Nah, ini permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana menyiapkan pemimpin rumah tangga, yaitu menyiapkan akil, bukan hanya sekedar balik. Kemudian ada tambahan lain, kenapa seorang lelaki yang menjadi suami adalah pemimpin dalam rumah tangga? Wa bima anfaqu min amwalihim. Allah mengatakan, karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Untuk siapa? Untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keperluan rumah tangga. Dan ini, ya, jujur berat. Tapi kita sebagai laki-laki sudah kerja keras, banting tulang istilahnya. Ya, masuk jam 8, pulang jam 4, kadang harus lembur. Keinginan manusia normal adalah menikmati hasil yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia menikah, dia punya anak, harus dia bagi untuk istrinya, untuk kebutuhan pokoknya, untuk anak-anaknya. Maka sudah selayaknya sebagai seorang suami ketika dia menafkahi menjadi seorang pemimpin. Maka wahai suami, sadari kelebihan yang Allah berikan padamu. Anda itu memiliki fisik yang kuat. Ya. Buktinya apa? Ngangkat galon sendirian mampu. Coba istri suruh ngangkat galon. Pasti nunggu suaminya pulang. Baru, Mas tolong angkatkan galon. Ganti gas. Ya, ganti gas melon itu. Istri kadang takut. Ya, menyerahkan kepada suaminya. Sadari Anda itu dibutuhkan. Anda punya fisik yang kuat, jangan sebaliknya angkat galon, suruh istri angkat galon, ganti gas, istri ganti gas, karena suaminya takut ganti gas. Kelebihan Anda itu punya fisik yang lebih kuat, sehingga Anda mampu menahan beban di dalam rumah tangga.
dan juga akal yang dominan. Ya, karena lelaki memang dominannya atau dia berpikirnya secara logis. Berbeda dengan perempuan akan mengedepankan atifah, perasaannya dulu. Jadi selogis apapun perempuan, ada saat atau momen dia akan dikalahkan oleh perasaannya. Berbeda dengan laki-laki. Bagaimanapun keadaannya, laki-laki akan selalu berpikir ini secara logis masuk akal dah. Ini bagaimana cara pemecahannya? Maka yang ada dalam pikiran laki-laki adalah gimana memecahkan masalah. Dan ini harus ada dalam diri kita, fisik yang kuat dan akal yang dominan. Kalau ternyata kita sebagai laki-laki malah atifahnya, sensitivitasnya, perasaannya yang lebih dominan, ya ini perlu dilatih, ya perlu dirubah. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada suami. Dan ketika kita menjadi suami nanti, ingat teman-teman sekalian, ya kita bukan sendiri lagi, kita membawa tanggung jawab, yaitu istri kita, yaitu anak-anak kita. Dan ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa hak seorang wanita atas suaminya? Alias, apa kewajiban suami kepada istrinya? Maka jawaban Nabi SAW, ya, sebagai suami dia memberi makan kepada istrinya kalau dia makan. Jadi kalau suami makan nih, ya makan bakso, istri juga dikasih makan bakso. Kalau suami makan nasi pecel, istri dikasih makan nasi pecel. Ya, jangan suami enak jajan di luar, beli sate kambing sama teman-teman, pulang pun masak tempe aja pun buat di rumah. Padahal sudah kenyang di luar makan sate. Kewajiban suami, kalau suami makan, istri makan. Dan memberi pakaian apabila suami berpakaian. Ya. Ini termasuk kewajiban suami, kiswah. Nafkah berupa pakaian. Tidak memukul wajah. Semarah apapun suami, jangan sampai memukul wajah istrinya. Karena tidak gentle. Ya. Bagaimanapun kurang ajarnya istri, kalau suami marah sampai memukul wajah, itu berarti dia mencari lawan yang tidak sebanding. Ya, dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Kalau mau mendiamkan istri, ingin mendidik istri, ingin mengarahkan istri, ya diamkan dalam rumah. Sehingga tidak menjadi konsumsi publik. Tidak semua orang tahu, akan jadi runyam ketika ada urusan rumah tangga yang di blow up, yang disebarluaskan, karena akan muncul nanti orang yang ikut campur sehingga semakin keruh permasalahannya. Kecuali memang ya permasalahan rumah tangga itu tidak bisa diselesaikan bersama, butuh pihak ketiga, itu pun pihak ketiga yang dipercaya. Dan ini kewajiban suami, memberi makan manakala dia makan, memberi pakaian ketika dia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekan istri, dan tidak boleh mendiamkan kecuali di dalam rumah. Pelajari ilmu ini. Karena yang namanya rumah tangga, teman-teman sekalian, ya tidak seindah bayangan kita. Tapi jangan sampai ini membuat kita takut juga. Ya, dalam arti, ada masa-masa memang tenang, ada masa-masa memang membahagiakan, menyenangkan. Tapi roda tidak selalu ada di atas. Roda itu berputar. Akan ada masa mulai ada kesalahpahaman. Ada masa, ada waktu ketika terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Dan itu kita harus siap. Makanya teman-teman yang belajar di kampus, belajar manajemen konflik, itu pelajaran yang penting sekali. Ya, untuk mempersiapkan, minimal sebagai ancang-ancang, kalau memang ternyata nanti menemui prahara dalam rumah tangga. Karena konflik itu bukan untuk didiamkan. Ya. Sebagian rumah tangga itu dia memilih mendiamkan konflik, ya biarkan. Akhirnya, ya
rumah tangga hanya sekedar status. Ini sebagai suami, ini sebagai istri, tapi sudah tidak ada kecocokan, tidak ada hubungan lagi, hanya sebagai status rumah tangga. Lalu di mana bahagianya rumah tangga yang seperti ini? Maka kewajiban suami mempersiapkan diri ketika ada konflik nantinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengimplementasikan bagaimana sih menjadi suami yang ideal, maka kita harus cari figur. Kita harus punya benchmark, patokan. Saya sebagai suami sudah ideal atau belum? Saya sebagai suami sudah bagus atau belum? Saya sebagai suami ini memang sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum? Maka harus cari patokan. Siapa patokannya? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Yang kita soroti di sini adalah uswatun hasanah. Ya, firman Allah yang berbunyi uswatun hasanah, bahwa Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Beliau memang dijadikan role model, dijadikan panutan bagi kaum muslimin untuk ditiru, menjadi suri tauladan dalam hal apa? Dalam hal apa saja dalam kehidupan kita. Makanya mengapa Rasulullah SAW kita jadikan figur, kita jadikan contoh, kita jadikan patokan kita ketika kita ingin menjadi suami yang sukses, suami yang ideal, suami yang bisa memimpin istrinya. Karena kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau pemimpin dalam agama, beliau pemimpin negara Daulah Madinah, dan beliau pemimpin rumah tangga, dan bukan hanya satu rumah tangga beliau pimpin. Bukan hanya 4 rumah tangga yang beliau pimpin, sampai 9 rumah tangga beliau pimpin. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika beliau memimpin lebih dari 1 rumah tangga, itu betul-betul mewujudkan beliau sebagai figur. Ya, karena kita bisa tahu, oh, Rasulullah SAW dengan istri yang ini bagaimana, dengan istri yang berikutnya bagaimana, dan berikutnya bagaimana. Karena memang rumah tangga itu sebuah hubungan yang berbeda antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lainnya. Banyak variabel yang membuat itu berbeda. Ya, misalnya ada suami dari keluarga kaya, istrinya dari keluarga kurang mampu, sehingga istri ini lebih nerimo, relatif bisa menerima apa yang diberikan oleh suami. Sebaliknya ada suami yang berasal dari keluarga pas-pasan, istri dari keluarga kaya. Ya, kalau istri ini bisa membawa diri, ya, dia bisa menyesuaikan dengan keadaan suami, maka insya Allah relatif jarang ada konflik. Tapi berbeda cerita ketika istri tidak bisa membawa diri. Dia inginnya kehidupan yang dialami setelah menikah sama dengan yang dia dapatkan dari keluarganya. Mau sepontang-panting apapun lelaki bekerja, mungkin belum mampu untuk mengikuti standar istrinya dengan keluarganya. Maka ini mengapa banyak sekali variabel yang membuat antara satu rumah tangga dan rumah tangga lain itu berbeda permasalahannya, berbeda kasusnya. Dan kalau kita lihat, Rasulullah SAW, beliau menikah dengan Aisyah, beliau menikah dengan Hafsah, beliau menikah dengan Zainab, dan lain sebagainya. Dari istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, radhiyallahu ta'ala anhunna, sebagai contoh kita bagi umatnya. Dan beliau sendiri yang bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah orang yang paling
baik di antara kalian terhadap keluargaku, terhadap istriku. Jadi apa yang terjadi dalam rumah tangga Nabi itu merupakan gambaran rumah tangga yang ideal. Istri-istri Nabi SAW adalah gambaran istri-istri yang ideal. Dan jangan kita kira bahwa keluarga Nabi itu terbebas dari prahara, terbebas dari konflik, terbebas dari cekcok rumah tangga. Coba silakan teman-teman cari bagaimana cemburunya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kepada istri-istri Nabi yang lain. Sampai nampan pun bisa jatuh karena cemburu. Dan bagaimana Nabi SAW menghadapi kecemburuan istrinya? Apakah langsung marah? Tidak, beliau cuma mengatakan, gharrat ummuki, atau gharrat ummuka. Ibu kalian sedang cemburu. Ya memang seperti itu tabiat wanita. Ya, dan kita bisa mencontoh bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi SAW menjadi seorang suami. Kemudian teman-teman sekalian, ketika kita ingin menjadi seorang suami, pemimpin rumah tangga, apa yang harus kita miliki selain kita punya fisik yang kuat dan akal yang dominan tadi? Yang pertama adalah visioner. Visioner ini berpikir ke depan, ya. Dia bukan hanya berpikir setelah dia menikah saja, tapi dia harus berpikir kemana pernikahan dia mau dibawa. Pakai apa bawa pernikahan itu, ya, bukan hanya sampai mati tapi sampai surga. Bagaimana caranya bahwa keluarga dia bisa sampai surga bersama-sama. Dan kalau gagal bagaimana? Ini seorang lelaki yang visioner. Dia menentukan arah kemana keluarganya mau dibawa. Pakai apa membawa keluarganya ke sana. Bagaimana caranya. Dan persiapkan kalau gagal bagaimana. Dan visioner itu seperti apa? Bagi seorang suami, silahkan periksa, ada 3 ayat di situ, surat At-Tahrim ayat 6, surat Ali Imran ayat 185, dan surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tahrim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ini sebetulnya khitab atau pembicaranya untuk setiap individu. Setiap orang yang beriman disuruh jaga dirinya. Masing-masing menjaga dirinya sendiri. Suami menjaga dirinya sendiri dari api neraka. Istri juga menjaga dirinya dari api neraka. Sebagai orang tua juga menjaga dirinya dari api neraka. Sebagai anak-anak juga menjaga dirinya sendiri dari api neraka. Tapi ada tambah, wa ahlikum. Wahai suami, keluargamu loh dipikirkan, keluargamu dijaga, biar mereka nggak masuk neraka. Ini tugas tambahan untuk suami. Ya, harus memikirkan, harus visioner. Gimana caranya keluarganya, istri anak-anaknya tidak menjadi bahan bakar api neraka kelak di akhirat. Dan visioner yang menjadi patokan di sini juga bisa dilihat di Ali Imran ayat 185, "Faman susiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia sudah sukses. Sungguh dia sudah beruntung. Kalau apa? Terbebas dari api neraka. Dan ini menjadi pikiran suami lagi. Ya, bukan cuma dirinya yang selamat, tapi gimana membawa satu keluarganya. Maka memang setiap orang itu pemimpin, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap orang akan ditanya kepada pemimpinannya. Ya, yang nggak menikah dia ngurusi dirinya sendiri, pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi yang menikah dia harus ngurusi dirinya dan keluarganya. Kemana
ya, mau dibawa keluarga itu. Begitu juga dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum alaihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman ini siapa? Ya suami, ya istri maupun orang-orang secara umum. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian anak cucu mereka mengikuti orang tuanya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak cucunya itu kami kumpulkan bersama dengan orang tuanya. Jadi seorang suami harus visioner. Dia punya visi dan sekaligus misi membawa mahligai bahtera rumah tangganya itu agar seluruh anggotanya mendapatkan ridha Allah. Nah, dari visi dan misi ini baru kita breakdown, baru kita turunkan bagaimana caranya, pakai apa. Kalau gagal bagaimana? Ya, makanya dari visi ini nanti akan bersama dengan langkah suami sebagai kepala keluarga. Dan kalau kita berbicara bagaimana sih sifat suami pemimpin rumah tangga, banyak. Kalau kita mau bicara satu-satu mungkin tidak cukup waktu kita. Tapi kita akan ambil beberapa poin saja. Bagaimana cara suami melaksanakan visi tadi, menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Yang pertama, suami punya ketegasan dan keberanian. Sekaligus suami bisa berlaku lemah lembut. Nah, ada kesalahan tulis itu ya, lemah lembut harusnya. Ya, suami punya ketegasan dan keberanian dan berlaku lemah lembut. Kontradiktif tidak sih antara ketegasan keberanian dengan lemah lembut? Ya, tidak kontradiktif, tidak bertentangan, tidak ta'arud kalau istilah teman-teman mahasiswa antara satu dengan yang lainnya ya. Kenapa? Karena ketegasan, keberanian itu bukan berarti dia keras, bukan berarti teriak-teriak. Ya, tegas dan berani itu bukan berarti dia sukanya marah-marah, bukan. Tegas. Artinya ketika sudah memutuskan A, memutuskan B, ya sudah B yang dilaksanakan. Berani mengambil resiko, berani. Terutama suami memperlakukan istri dan anaknya dengan lemah lembut, diperlihatkan dalam tutur kata dan perlakuan terhadap mereka. Ya, ketika berbicara lembut tapi tegas bisa. Pokoknya, misalnya, suami mengatakan, pokoknya hari ini saya tidak mau melihat ada istri saya maupun anak perempuan saya keluar rumah tidak berhijab. Ini ketegasan dengan lemah lembut. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi." Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau. Wala mra'atan wala khadiman. Dan juga tidak pernah memukul istri beliau. Atau seorang wanita pun. Ya. Mukul dalam arti menyakiti. Illa an yujahida fi sabilillah. Kecuali saat beliau berjihad di jalan Allah. Jadi pukulan tangan itu hanya beliau gunakan saat melawan musuh. Saat melawan kaum kafirin, kaum musyrikin yang mereka memang benci kepada Islam. Tapi terhadap pembantunya,
salah satu pembantu Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas juga berkisah, tidak pernah yang namanya Rasulullah SAW itu mukul. Jangankan mukul, menghardik saja. Atau jangan menghardik, bertanya aja. Kenapa kok kamu melakukan seperti ini, kamu melakukan seperti itu? Gak pernah. Ini lemah lembutnya Nabi SAW. Tapi beliau tegas dan berani. Ketika itu di medan jihad, medan pertempuran, tanpa ampun. Kalau itu memang musuh Allah, ditebas oleh beliau. وَمَنِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Beliau tidak pernah membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang kecuali jika keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla dilanggar. Beliau membalas karena Allah Azza wa Jalla. Maknanya bagaimana, teman-teman sekalian? Nabi SAW orang yang memegang prinsip. Ya, kalau bukan karena aturan Allah yang dilanggar, Nabi nggak akan marah, Nabi nggak akan membalas. Kalau itu hanya kesalahan kecil dari keluarganya, mungkin kurang pas ketika membuatkan minuman atau ketika membuatkan makanan, beliau tidak marah. Ya. Tidak seperti sebagian kita, ketika istri nyetrika, ketika lipatannya agak miring dikit saja sudah dimarahin. Gimana kok nggak pas, nggak presisi? Ya, maka bagi kita yang memang ini ada namanya penyakit namanya OCD. Teman-teman bisa browsing. OCD ini adalah penyakit yang dia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak presisi. Ya. Nah, kalau ada arah mengidap penyakit tersebut, ya kita upayakan pengobatannya atau berusaha untuk banyak memaklumi. Ya, dengan OCD ini menyebabkan dia jadi perfeksionis sekali. Ya, bisa makan waktu lama dia pakai untuk nanya dan lain sebagainya. Ya, kalau kita mungkin menderita seperti itu, kita upayakan bagaimana penyembuhannya atau banyak belajar untuk memaklumi, banyak belajar untuk bersabar bahwa apa yang orang lain lakukan tidak selalu sama seperti yang kita lakukan dan orang lain tidak selalu bisa seperti apa yang kita lakukan. Maka sebagai suami tadi butuh ketegasan, keberanian, terutama pada hal yang prinsip dalam agama. Ya, kalau itu prinsip, ketika itu melanggar aturan Allah, sampaikan, luruskan, betulkan, tapi dengan cara yang lemah lembut. Ya, bukankah ketika istri nusyus, ya, istri nusyus memegang pada suami, ada step by stepnya, tidak langsung tiba-tiba dipisah ranjang, tidak langsung tiba-tiba dipukul. Ya, jadi step by step. Padukan antara ketegasan dan keberanian dan berlaku lemah lembut. Walaupun mungkin kita memiliki istri yang ya sama-sama kerasnya dengan kita. Kadang ada sebagian rumah tangga yang memang Allah jadikan suaminya keras, istrinya juga keras. Maka janganlah kekerasan itu dilawan dengan kekerasan. Bukan merupakan kekalahan ketika istri sedang meninggi, sedang keras, kita melunak. Ya. Kenapa bukan kekalahan? Karena tujuan kita mempertahankan rumah tangga. Tujuan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istri melunak, kita tegas dan berani, tidak ada masalah. Baik. Ini tadi sifat yang pertama. Berani, tegas, dan juga berlaku lemah lembut. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus dimiliki oleh suami? Yaitu komunikasi dan musyawarah. Suami harus belajar komunikasi. Suami tidak hidup sendiri lagi. Dia sudah punya bawaan, yaitu istri.
Beda seperti ketika dulu masih sendiri, ya tiba-tiba kalau pas lagi mau ke sini lah, saya mau ke situ lah, ya langsung pergi aja, langsung gas aja tanpa persiapan yang matang gitu kan. Pengen ke sini ya langsung ke situ. Tapi sekarang berbeda. Ada orang yang ikut, yaitu istri. Dan istri bukan barang, bukan kardus yang ketika dibawa kemana-mana dia akan diam saja. Tidak. Istri kita manusia. Istri kita sesama makhluk Allah. Maka suami belajar komunikasi dan musyawarah. Memang suami memiliki wewenang untuk memutuskan dan ditaati. Ya, katakan gini, udah besok kita pindah rumah aja, nggak enak rumah di sini. Mungkin suami bisa memutuskan seperti itu, tapi bagi istri pindah rumah itu pikirannya banyak. Ya, berarti harus kenalan dengan tetangga baru lagi, berarti harus cari barang-barang lagi, berarti harus mikirkan sekolahnya anak-anak nanti gimana. Ya kalau suami simpel, itu besok pindah, besok kita pulang, gitu. Tapi untuk istri banyak sekali pikiran yang berkecamuk. Maka komunikasi dan musyawarah ini skill sekaligus sifat yang harus seorang suami miliki sebagai pemimpin rumah tangga. Ya, suami memang memiliki wewenang dan untuk memutuskan dan ditaati. Tapi bukan berarti suami tahu segala hal. Ini dua hal yang berbeda ya, ikhwah. Bukan berarti suami tahu segala hal. Terkadang ada hal-hal dalam rumah yang mana istri mengetahui lebih. Mengkomunikasikan segala permasalahan dan ajaklah istri serta anak bermusyawarah. Ya, jika anak-anak memang sudah mampu. Jadi setiap keputusan itu diputuskan setelah ada pembicaraan bersama. Bukan suami memutuskan, istri nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah ayo seperti ini. Ya ini sebagai seorang istri nanti lama-lama ngikut juga bingung. Ya, ini juga tidak siap. Hingga terjadi keretakan di sini. Musyawarahkan komunikasi. Kalau misalnya memang sudah disibukkan dengan anak-anak, cari waktu, beri waktu untuk bisa komunikasi bersama. Kapan? Misalnya ketika anak-anak sudah tidur, ya, ketika mau tidur bersama, ya, kalau kata anak sekarang pillow talk gitu ya, dia ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Ya di situ waktu untuk membahas segala hal, membahas tentang masa depan, tentang pendidikan anak, membahas tentang jalannya keluarga itu mau bagaimana, atau mau menempati rumah yang mana, atau mau gimana, dibahas di situ. Sehingga ketika nanti muncul keputusan itu dilaksanakan oleh suami dengan kesiapan dari istri dan anak-anak. Dan bukti bahwasanya bermusyawarah, berkomunikasi dengan istri itu memang kadang sesuatu yang bagus, ya terjadi di masa Hudaybiyah. Mereka bisa ke Mekah lagi. Mereka sudah membawa hewan hadyu untuk nanti disembelih. Ternyata kata rohama syafa'al harus terhenti, nggak jadi, ya, nggak jadi masuk Mekah karena dihalangi oleh orang-orang musyrikin, sehingga terjadilah sulh Hudaybiyah. Nabi SAW setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah itu menyuruh para sahabat untuk tahallul di situ, ya, mencukur rambut kemudian menyembelih hadyu. Ternyata para sahabat kecewa, nggak jadi masuk ke Mekah, tempat tinggal mereka dulu yang sangat diimpikan bisa masuk ke sana lagi. Akhirnya apa yang terjadi dari kekecewaan itu? Tidak ada satupun yang mengikuti perintah Nabi untuk tahallul, untuk menggundul dan menyembelih hadyunya. Akhirnya Nabi SAW bingung, ini gimana caranya ya?
Beliau masuk. Dakhala ala Ummi Salamah. Beliau masuk ke kemah atau tendanya Ummu Salamah. Fadzakara laha ma laki minan nas. Dan Nabi SAW cerita kepada Ummu Salamah tentang keengganan para sahabat untuk mengikuti Nabi SAW. Sebagai seorang istri, Ummu Salamah mendengarkan apa yang disampaikan oleh suaminya tercinta. Dan memang Ummu Salamah ini wanita yang cerdas. Sehingga mengatakan, faqalat Ummu Salamah, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalika? Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin para sahabatmu melakukan itu? Pengen agar tahallul, langsung menggundul dan menyembelih hadyu. Ukhruj ma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanaka wa tad'u haliquka fayahliquka. Engkau keluar dari kemah, wahai Nabi, tidak perlu berbicara sepatah kata apapun kepada siapapun. Engkau mulai menyembelih kurbanmu dan undang tukang cukurmu untuk memangkas rambutmu. Fakharaja wa lam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalika. Nahara badanahu wa da'a haliqahu fahalaqahu. Maka Nabi SAW melaksanakan saran dari istrinya. Lihat di sini ya ikhwah. Nabi SAW berkomunikasi dulu dengan Ummu Salamah, cerita dulu, ada diskusi dulu. Dan Nabi SAW mendapatkan pemecahan masalah dari istrinya. Maka betul dilaksanakan oleh Nabi SAW. Beliau keluar, beliau menyembelih kurbannya, beliau undang tukang cukur untuk memangkas rambut Nabi SAW. Falamma ra'au dzalika qamu fanaharu wa ja'ala ba'dhum yahliqu ba'dhan. Ketika melihat hal tersebut, para sahabat mereka bangkit kemudian menyembelih sendiri-sendiri kurbannya, dan sebagian mereka mencukur kepala yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Lihat hasil dari komunikasi musyawarah. Suami memang memiliki wewenang untuk memutuskan, tapi ingat, suami tidak tahu segala hal. Suami butuh masukan, suami butuh diskusi dengan istri. Ya, ini juga harus kita siapkan. Ya. Karena memang ada suami-suami yang dia tidak terbiasa untuk mengobrol, tidak biasa untuk mengungkapkan apa yang sedang dia pikirkan, apa keresahannya. Dan sebagian suami merasa gengsi. Oh, berarti kalau saya cerita sama istri, nanti kelihatan saya ini rapuh, saya ini lemah. Tidak seperti itu. Ya, Nabi kita Muhammad SAW saja cerita kepada istrinya. Dan istri serta anak-anak beliau tidak sungkan untuk cerita kepada Nabi. Jadi memang seakan-akan Nabi SAW ini orang yang berbeda antara ketika berada di medan perang, ketika memimpin sebuah negara, dengan ketika di rumah. Dan ini yang harus kita budayakan komunikasi, sehingga tidak ada, kalau bahasa Jawa itu istilahnya ewuh pakai ewuh, antara suami dengan istri. Tapi bukan berarti kemudian menjadikan istri kurang ajar kepada suami. Harus dijaga ketika sudah ada tanda-tanda istri kok ya diberikan kesempatan untuk diskusi, untuk komunikasi, untuk musyawarah, kok terlihat tidak menghormati suami, maka di sini keluarkan ketegasan suami. Tapi kalau selama istri masih menghormati, lihat apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Beliau tidak menyebut ya zauji, wahai suamiku. Beliau menyebut ya Nabi Allah. Padahal itu suaminya. Beliau menyebut wahai Nabi Allah. Maka perlu dijaga komunikasi sambil tetap yang mempertahankan bahwa istri harus menghormati suami. Kemudian sifat bagi suami, pemimpin rumah tangga, ya, adalah suportif. Suportif itu mendukung. Ya. Dengan cara apa? Misalnya memberi contoh
Sebelum memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran, sebisa mungkin suami menjadi contoh bagi keluarganya. Kalau suami tidak bisa menjadi contoh, gimana istri dan anak-anaknya mau melaksanakan? Suami jarang sholat, gimana menyuruh anak-anak dan istrinya sholat? Apalagi rajin sholat. Suami jarang mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mungkin bisa menginginkan keluarga yang dekat dengan Allah? Maka suami harus jadi contoh. Kepemimpinan suami di sini adalah dia menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Jadikan suami di sini sosok yang religius, yang taat beragama, suami yang menjadi yang terdepan ketika ada kebaikan, memberi contoh. Begitu juga mendidik. Ingat, ketika kita berbicara visi tadi, kita bawakan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga mereka? Didik keluarganya. Jadi jangan sampai suami tersibukkan dengan kegiatan di luar, lupa mendidik keluarga. Padahal keluarga itu yang paling berhak untuk mendapat didikan suami. Kalau suami di luar ngajarin orang lain, begitu juga dia di rumah harus ngajarin anak dan istrinya. Luangkan waktu untuk mendidik keluarga secara khusus. Kalau memang bisa. Kalau enggak, sambil berjalan, ya, sambil melakukan aktivitas di dalam rumah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sedang duduk-duduk bareng Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian ada seorang Yahudi yang mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Muhammad. Kematian atasmu wahai Muhammad. Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendengar itu tidak terima dan menjawab, wa alayka wa la'nah. Wa alayka wa la'nah. Dijawab, semoga kematian juga atasmu dan laknat Allah atasmu. Nabi SAW mendengar bahwa istrinya ini sudah melampaui batas dalam membalas. Padahal harusnya dibalas dengan yang semisal saja. Tapi ada melampaui batas. Wa'alaika wal-la'nah. Maka Nabi SAW ajari. Jangan ditambah. Cukup sebagaimana dia ucapkan saja. Karena doanya Nabi SAW manjur, doanya orang Yahudi tidak manjur atau mustajab. Jadi ajari keluarga, didik, arahkan mereka, tegur dengan bijak manakala berbuat salah. Dan suportif berarti juga suami ikut membantu. Ya, suami bukanlah raja dan istri bukan pembantu. Jika terasa berat pekerjaan rumah tangga itu dilakukan oleh istri sendiri, bantu dia. Minimal kalau tidak bisa bantu sendiri, sediakan khadimah. Sediakan pembantu. Kalaupun tidak mampu sediakan pembantu, ya suami turun tangan. Tidak ada salahnya suami nyuci piring. Tidak ada salahnya suami nyapu ruang tamu. Tidak ada salahnya suami nyapu halaman. Bahkan ini kalau kita kaitkan dengan contoh pertama, memberi contoh. Di situ ya suami memberi contoh yang baik. Untuk anak-anaknya juga melihat, oh ayah atau bapak atau abi ya, mau nyapu sendiri. Nah kalau anaknya laki-laki itu akan terekam dalam benak si anak. Oh jadi kalau nanti saya jadi suami juga kayak abi, mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa suami perlu memberikan contoh keteladanan dan suami membantu dalam rumah tangga. Ada dua hadis di sini. Yang pertama, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia sholat. Ya, bangun, kemudian suaminya sholat. Kemudian setelah sholat,
Wa aiqadha imra'atahu, membangunkan istrinya. Jadi suami udah sholat duluan, sudah mulai memberikan contoh duluan, baru membangunkan istrinya. Fa'in abad nadhaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya masih susah bangun, enggan bangun, suami memerciki air di wajah istrinya sehingga bangun. Dan lanjutan hadis ini sebaliknya. Kalau istri yang bangun duluan, istrinya sholat, setelah itu baru bangunkan suaminya. Ya, ini contoh bagaimana dalam rumah tangga suami duluan yang memberikan teladan untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian masalah membantu dalam rumah tangga juga disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anil Aswad qala, sa'altu Aisyah ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Dari Al-Aswad beliau mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarganya. Qalat kana fi mihnati ahlihi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya. Fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Dan apabila sudah tiba waktu salat, beliau bangkit untuk melaksanakan salat. Hadis riwayat Bukhari. Dan akhir dari apa yang saya sampaikan ya ikhwah sekalian, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai suami, perbanyak sabar dalam berumah tangga. Ini kuncinya. Ya, perbanyak sabar. Karena rumah tangga bukanlah ring tinju yang mengharuskan ada yang menang dan ada yang kalah. Kita tidak sedang berkompetisi dengan istri kita, kecuali kompetisi menjadi orang yang bertakwa ya. Dalam rumah tangga itu kita tidak sedang kompetisi dengan istri, tapi sedang bahu-membahu, sedang ta'awun, sedang tolong-menolong. Ya, namun berusahalah agar semuanya menang dan masuk ke surga bersama-sama. Ya, perbanyak sabar kuncinya, sabar. Kalau sabar itu hilang, kesabaran itu tipis, ya sangat rentan sekali rumah tangga digoyang oleh konflik, oleh prahara, oleh permasalahan, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga itu retak. Kuncinya sabar. Suami bersabar, istri juga bersabar. Tapi sabarnya suami harus lebih besar. Kenapa? Karena istrinya ini bengkok. Ya, mau kita akui atau tidak, memang istri ini bengkok. Sealim apapun, istri ini bengkok. Dalam arti ada kadang sifat-sifat yang suami tidak habis pikir gitu. Kok bisa kayak gitu? Ya. Nanti teman-teman yang sudah menikah atau yang nantinya menikah akan merasakan hal ini. Sealim apapun istri kita, ada hal-hal yang membuat kita kadang geleng-geleng kepala. Bisa kayak gitu ya. Mau ngomong kangen aja harus ribut dulu. Ya, minta diperhatikan aja harus bikin masalah dulu. Maka perbanyak sabar bagi suami kalau menginginkan rumah tangganya sukses. Dan terakhir ya ikhwah, suami sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, selain dia memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ingat, tidak ada yang lebih ampuh kecuali doa. Sebagai seorang suami, doakan dirinya, doakan istrinya, doakan keluarganya. Agar apa? Menjadi keluarga yang sakinah. Jangan dilupakan ini doa. Jangan terlalu iktimat, jangan terlalu kita berbangga dengan, oh saya seorang yang punya leadership, yang punya kepemimpinan yang bagus. Tapi selalu kaitkan dengan Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah senang. Ya, Allah senang kalau hambanya itu minta tolong. Dan kalau hambanya minta tolong, Allah kasih pertolongan. Sebagai seorang suami jangan pernah lepas untuk berdoa, mendoakan istri dan keluarganya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Yang berbunyi, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, dan orang-orang yang berkata, yaitu suami-suami yang berkata, yang berdoa, Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam panutan bagi orang-orang yang bertakwa.
perbanyak doa, minta kebaikan untuk keluarganya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Semoga bisa menjadi panduan langkah kita menjadi seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga yang betul-betul bisa mengarahkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Masya Allah. Ustadz, ini sangat luar biasa sekali, Ustadz. Saya sangat terpukau, Ustadz. Kalau seandainya STDI memberikan IPK 4 paling tinggi, kalau boleh, Ustadz, kita beri nilai ini 10, Ustadz. Bahkan Masya kalau bisa Allah. lebih-lebih, Ustadz. Anda harus cari pasir ini biar bisa lempar ke Anda sendiri. Ya, hadirin yang berbahagia, eh tak lupa pula kita sampaikan terima kasih kepada Ustadz kita. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan materi yang sangat luar biasa Ustadz. Ini sangat berharga dari apa yang kita miliki karena memang ilmu ini sangat besar derajatnya. Eh, Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, kami membuka sesi tanya jawab. Eh, Satu tanya jawab dari Ikhwan dan satu dari Akhwat. Adapun untuk Ikhwan silakan mengangkat tangan. Adapun Akhwat silakan mengirim pesan melalui chat Zoom. Kepada hadirin hadirat kami persilakan untuk bertanya. Para hadirin, barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Ustadz, ada pertanyaan dari saudari kita. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika ketika ta'aruf seorang ikhwan ini terlihat baik, namun ketika sudah menikah ternyata dia seorang yang temperamen. Bagaimana sebaiknya menyikapinya? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang kadang ya ketika ta'aruf tidak semua disampaikan gitu ya. Ketahuannya baru setelah terjadi pernikahan. Bagaimana sebagai seorang istri menyikapi? Yang pertama, tentu jangan putuskan hubungan dengan Allah. Jangan putuskan hubungan dengan Allah, minta sama Allah agar bisa meredam sifat temperamen suami. Ya, terus panjatkan dalam doa kita, dalam waktu-waktu mustajab, minta sama Allah, ya Allah, ini suami saya tolong berikan kemudahan bagi dia untuk menjaga amarahnya, emosinya, sehingga tidak berlaku zalim nantinya. Ini yang pertama. Jangan putuskan hubungan dengan Allah, minta sama Allah. Yang kedua, sadarkan suami bahwa dia punya sifat yang kurang baik. Kapan? Ya, tadi ketika ada waktu untuk komunikasi, ketika suami bisa untuk diajak ngobrol. Cari waktu-waktu yang kira-kira suami siap untuk ngobrol. Jangan baru pulang kerja, diajak ngobrol masalah itu. Tidak akan ketemu. Atau ketika suami sibuk dengan pekerjaannya, sedang ada deadline, diajak ngobrol masalah itu. Nggak akan ketemu juga. Atau ketika suami lagi sibuk dengan HP-nya, ya, mau kita di samping, samping-sampingan.
Kalau suami sibuk dengan HP-nya, kita ngobrol nggak akan masuk juga. Sampaikan, Pak, atau Abang, atau Kak, atau apapun lah panggilannya ya. Ini istri mau ada sesuatu yang disampaikan, kira-kira kapan kita bisa ngobrol agak serius. Ya, setelah ketemu waktunya, ya sampaikan. Ini saya merasa sebagai istri abang itu temperamen. Kadang masalah kecil abang gampang emosi. Tolong bang, ya coba diperbaiki itu. Kalau memang ketika diajak ngomong susah juga, ya dilihat temperamennya apakah mendolimi istrinya atau tidak. Kalau memang mendolimi istrinya, ya istri saat itu boleh untuk mengajukan berpisah. Apalagi naudzubillah sampai terjadi KDRT gitu ya. Ya, istri boleh mengajukan untuk berpisah. Tapi kalau tidak sampai ya, mendolimi istri, tidak sampai mendolimi anak-anak, artinya hanya emosi sesaat yang kemudian reda. Ya, maka istri berusaha untuk mengkondisikan suasana, mengkondisikan lingkungan agar jangan sampai suami keluar temperamennya, keluar emosinya. Ya kondisikan. Kalaupun qadarullah ma syaa fa'al, suami temperamen emosi, ya berikan jeda waktu dulu. Biarkan dia mengatur emosinya dulu, ya istri jangan adu mulut. Jangan adu mulut. Biarkan setelah selesai baru ngomong baik-baik, abang tadi marah. Ya, istighfar bang. Ambil wudhu atau apalah gitu ya. Sehingga bisa menurunkan tensi. Ya ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau memang tidak menzalimi istri dan anak, ya bersabar juga. Ya cari solusi bersama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, karena tidak ada pertanyaan dari Ikhwan, kita akan membacakan persatu pertanyaan dari Akhwat. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf kepada hadirin dan hadirat yang bergabung di dalam Zoom ini. Mungkin bisa dijawab secara singkat ya Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi untuk akhwat yang mengalami trust issue kepada laki-laki? Bagaimana kiat untuk memilih laki-laki yang solih? Sudah nggak percaya, Ustaz. Allah, semoga Allah mudahkan saudari kita ini. Ya untuk percaya kepada laki-laki. Selalu ingat, tidak semua laki-laki itu sama. Ya, trust isunya kan karena merasa semua laki-laki sama. Kita husnudzon, kita belum ketemu sama laki-laki soleh itu. Kita selalu husnudzon bahwa yang kita lihat, ya, karena mungkin biasanya ada trust issue ketika dia melihat mungkin gambaran dari keluarga kakaknya, dari keluarganya sendiri, atau keluarga temannya seperti itu. Ya, kita harus selalu husnudzon bahwa itu hanya oknum. Ya, hanya oknum. Tentu di dunia ini ada orang baik, ada orang buruk, ada orang soleh, ada orang toleh. Cuma kita belum ketemu saja. Selalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar pertemukan dengan jodoh, perbanyak istikharah. Ketika kita merasa ada seorang lelaki yang datang kepada kita, ingin tertarik dengan kita, mengajukan ta'aruf, perbanyak istikharah. Kemudian perbanyak minta saran dari teman, dari saudara, dari guru, atau dari orang-orang yang kenal dengan lelaki tersebut. Ya insya Allah masih banyak orang baik. Insya Allah kayak mahasiswa STDI ya, saya yakin insya Allah banyak mahasiswa-mahasiswa yang baik yang siap untuk menjadi seorang suami. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Benar, Ustaz. Masih ada Ikhwan STDI yang baik-baik hati, Ustaz. Karena Termasuk saya juga bisa ya. menyaksikan yang mereka bergadang untuk belajar. Ada yang bergadang belajar waris di masjid. Masya Allah. Dan masih banyak. Dan mungkin belum jumpa saja ya Ustaz ya.
Betul. Semoga kita diberikan jodoh-jodoh yang baik. Baik, Ustadz dan hadirin yang bergabung pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yaitu Ustadz kita dan serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas. Saya tutup dengan sebuah pantun, bunga dadap di atas parah, anak dusun pasang pelitah. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya left. Tafadhal, tafadhal. Insyaallah.